kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Ya, The Voice of Restoration, suara pemulihan. Suara pemulihan tentang pengenalan Tuhan Yesus akan firman-Nya. Pengenalan kepada firman-Nya dan pengenalan kepada Yesus Kristus. Dan selamat datang di Dunia Firman atau Dufan, di mana kita akan membahas firman Tuhan hari ini dengan judul dengan Propitiation of the Lamb atau pendamaian anak domba Elohim. Propitiation of the Lamb of God, pendamaian anak domba Elohim. Nah, kenapa disebut dengan Propitiation of the Lamb of God? Sebab minggu-minggu ini kita orang-orang Kristen sedang akan merayakan dan memperingati hari kematian Yesus Kristus, yaitu melalui yang namanya ibadah Paskah. Beberapa gereja menyebutnya dengan Jumat Agung, karena ini adalah hari di mana hari kebesaran daripada Tuhan kita yang mati ganti dosa kita disalibkan. Namun kami sendiri tidak memakai kata Jumat Agung, tetapi memakai kata Paskah, karena Yesus mati itu di tengah-tengah minggu atau di hari-hari perayaan Paskah orang Yahudi atau hari raya roti tak beragi, gitu ya. Dan ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, itu juga belum tentu di hari Jumat. Yang jelas dia 3 hari, di hari yang ketiga setelah kematiannya dia bangkit. Banyak penelitian dan seterusnya, tapi kita percaya Yesus itu telah mati ganti dosa kita. Dan dia melakukan yang namanya propitiation atau pendamaian. Nah, saya baca dulu di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Di sana dikatakan gini. Kristus Yesus ditetapkan Elohim sebagai pendamaian. Jadi Tuhan itu whom God had set forth to be propitiation, pendamaian. Bapa Surgawi sendiri telah menetapkan Yesus itu sebagai propitiation, pendamaian. Nah, jadi kalau ini temanya adalah propitiation of the Lamb of God, itu propitiation-nya sendiri itu adalah bicara tentang Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditetapkan Elohim sebagai pendamaian oleh iman dalam darahnya. Hal ini dilakukannya untuk menyatakan kebenarannya, sebab ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi pada waktu lalu pada masa kesabarannya. Kenapa Tuhan seakan membiarkan dosa-dosa terjadi di masa yang lalu dan belum ada penebusan sejak manusia pertama Adam jatuh dalam dosa? Karena tidak ada, Tuhan mau membuktikan dan menunjukkan kepada manusia, tidak ada seorang imam satupun, tidak ada seorang pendeta, nabi, hakim, siapapun orang kudus, paling kudus di muka bumi pun yang sanggup untuk menyelesaikan dosa manusia dan menjadi pendamai antara manusia dengan Bapa di surga. Tidak ada satupun. Dan dia mau buktikan dengan dia sendiri menjadi manusia melalui Maria, benih Roh Kudus, melalui manusia Yesus Kristus. Dosa itu seperti tertumpuk, tertuju seluruh dunia. Makanya dia disebut dengan juru selamat dunia, ditampung oleh Yesus Kristus untuk dibawa di hadapan Tuhan, dan penghukuman the wrath of God, murka Tuhan atas dosa, itu ditanggungkan kepada Yesus, yaitu dosa yang sudah dibawa oleh Yesus dan dia mati. Nah, kemudian setelah terjadi kematian di atas kayu salib pada Paskah itu, maka terjadilah pendamaian atau propitiation. Jadi kenapa disebut dengan propitiation atau pendamaian? Pendamaian sendiri itu artinya sebetulnya adalah satisfaction or satisfy.
yaitu artinya kepuasan atau memuaskan. Itu adalah propitiation kalau di dalam Alkitab. Kenapa? Kenapa Tuhan kok Yesus dijadikan kepuasannya Bapa di surga? Karena nggak ada satu manusia yang sanggup untuk membuat manusia menjadi pulih dari keadaan dosa atau keberdosaan mereka. Nggak ada satupun. Dan hanya manusia Yesus Kristus. Jadi propitiation itu adalah the act of gaining or regaining the favor of or God will of someone or something. Jadi propitiation sendiri atau pendamaian itu adalah tindakan untuk mendapatkan kembali pertolongan, bantuan atau niat baik seseorang, yaitu melalui satu pengorbanan penebusan, yaitu untuk memenuhi keadilannya Tuhan. Kenapa? Dosa harus dihukum. Dan kabar baiknya dosa sudah dihukum melalui karya pendamaian yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Minggu ini kita merayakan Paskah. Paskah itu sebetulnya adalah peringatan tentang Yesus yang mendamaikan manusia dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, Yahweh Elohim, di mana Yesus sendiri, Jesus Christ, itu provided propitiation through His blood. Dia menyediakan pendamaian melalui darahnya yang tercurah. Jadi kalau di masa lalu darah-darah hewan itu, darah korban itu di Ibrani dikatakan tak satu pun yang bisa melakukan penghapusan penebusan dosa. Tidak bisa. Darah hewan. Mana bisa hewan membuat orang masuk surga? Yesus adalah satu-satunya pintu. Jadi through His blood. The only through His blood. Jadi hanya melalui darahnya. His death on the cross satisfied the demands of God's justice. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu telah memenuhi keadilan dan tuntutan Elohim akan penghukuman dosa. Jadi saudara, Yesus Kristus sendiri, pendamaian Yesus Kristus sendiri itu artinya juga bisa diterjemahkan dalam Ibrani 9 ayat yang kelima. Saya membaca di Ibrani 9 ayat yang kelima dikatakan begini, Ibrani 9 ayat yang kelima. Di atas tabut itu terdapat dua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tentang semua itu tidak kita bahas secara terperinci sekarang. Di sana dikatakan, and over it cherubims of glory shadowing the mercy seat. Jadi ada tabut perjanjian di perjanjian lama. Tabut perjanjian itu isinya ada 3. Yaitu 2 loh batu, roti mana, dan tongkat Harun. 2 loh batu itu bicara tentang hukum 10 perintah Elohim, 10 hukum Taurat. Di mana itu bicara tentang ketidakmampuan manusia, umat Israel melakukan, memenuhi hukum-hukumnya Tuhan karena tidak mampu. Hukum itu dimasukkan ke dalam tabut perjanjian, ditutup dengan tutup pendamaian, yang yaitu tutup pendamaian itu disebut dengan mercy seat, shadowing the mercy seat. Ini bicara tentang satu pendamaian gitu, didamaikan kegagalan manusia melakukan hukum, didamaikan dengan mercy seat pendamaian. Itu bicara tentang karya Yesus, tutup pendamaian di tabut perjanjian itu. Jadi ketidakmampuan manusia melakukan hukum-hukum perintah Elohim itu didamaikan dengan ketaatan Yesus Kristus. Karena ketaatan manusia tidak akan bisa memenuhi hukum Tuhan. Nggak ada yang bisa, cuma satu manusia, Yesus Kristus. Yang kedua itu roti mana. Mana bicara ketidakpercayaan umat Israel akan pemeliharaan Tuhan. Jadi mereka sudah dikasih roti mana tiap hari, ngomong, aku minta daging, belenger aku Tuhan, bosen aku Tuhan dengan roti mana. Nah itu tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tapi Tuhan baik, kemudian dikasih burung puyuh, makan daginglah mereka. Yang ketiga ada tongkat Harun, bicara mereka berontak terhadap pemimpin di depan mereka, yaitu Harun. Harun itu berontak kepada Musa, pernah memberontak. Jadi bicara tentang kepemimpinan yang mereka tidak submission. Jadi saudara,
Kalau saudara ada dosa, kesalahan, tidak percaya Tuhan peliharamu. Engkau tidak mampu melakukan firman. Engkau merasa tidak bisa menuruti daripada pemimpin dan seterusnya. Kepada gembala, kepada pemerintah. Tapi semuanya itu Tuhan telah damaikan. The mercy seat, the propitiation of Jesus Christ, of the Lamb of God. Pendamaian yang dilakukan Yesus itu adalah sebuah kepuasan yang diberikan oleh Yesus melalui Yesus pengorbanannya di atas kayu salib kepada Bapa di surga, supaya saya dan saudara tidak terlalu berpikir dan mempermasalahkan dosamu lagi. Ada Yesus, datanglah kepada Tuhan apa adanya. Dalam nama Yesus, berimanlah dalam kehidupanmu apa adanya dalam nama Yesus. Tuhan telah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Dan apa yang kita tuai adalah setelah Bapa dipuaskan, Dia hanya akan mencurahkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Engkau yang sakit, terimalah kesembuhan. Engkau yang lemah, letih lesu berbeban berat, Tuhan memberimu kelepasan, kelegaan. Karena pendamaian daripada Tuhan itu telah memuaskan tuntutan keadilan Elohim akan dosa, akan hukum. Tetapi sudah didamaikan, engkau berdamai dengan surga. Artinya engkau punya fasilitas pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pintu dibukakan. The veil, tirai bait suci itu, of thorn, tirai bait suci itu telah terbelah. Dulu yang bisa masuk ke dalam center bait suci cuman imam. Kalau nggak kudus mati. Hari ini Yesus sudah menguduskanmu. Tirai bait suci sudah dibelah. Mari masuk. Datang di hadapan tahta Tuhan. Engkau terima pembebasan, kemenangan, pengampunan, keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kesimpulannya apa? Kenapa kita bersyukur? Dan kesimpulannya propitiation of the Lamb of God, pendamaian daripada anak domba Elohim. Pendamaian itu memberimu jalan untuk engkau setiap saat boleh datang kepada Tuhan dalam doamu, dan engkau beroleh jaminan daripada jawaban doa, pergumulanmu dan pertolongan Tuhan, kepuasan, pembebasan, kemenangan, pengampunan. Terima. Engkau yang sakit mungkin belum terima kesembuhan, terimalah penghiburan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Saudara boleh bertanya seputar the propitiation of the Lamb of God, tentang pendamaian Yesus Kristus ini. Boleh WA ke 0813333720.000 atau bisa di YouTube Suara Sangkakala Malang ini, di komen atau message, silakan bertanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yesus Hamasiah bless you.